Dalam pancaroba bakatnya, band menjadi candra di muka bagi Inul. Tak hanya referensi lagunya yang berkembang, tetapi juga keberanian atau rasa percaya dirinya terus tumbuh. Inul remaja mulai kerap menyanyi hingga larut malam, menjemput rupiah tak seberapa, tapi bahagia setiap kali menatap riuh penonton. Masalahnya, aktivitas ini tak membuat orang tuanya senang. Nggak dapat bayaran, terus pada saat udah mulai berapa tahun gitu diajak sama mereka dapat bayaran, kalau nggak salah 1.500 apa. Tapi itu pun nunggu, jadi ya pulangnya saya dilempar batu sama bapak. Karena kan nunggu uangnya masih ditukerin katanya gitu, nunggu dapat bayaran sampai malam hari nggak pulang-pulang. Akhirnya waktu pulang dikira bapak main jauh, terus dilempar batu bata. Anak kurang ajar, nggak tahu sopan santun, perempuan pulangnya malam. Udah sembahyang belum bapak? Itu pokoknya 5 waktu. Yang juga tak terhindarkan karena kegiatan menyanyi kian padat, sekolah Inul kedodoran. Dan itu membuat ayahnya semakin murka. Ya itu ya, nilainya udah jeblok, sekolahnya nggak jelas kayak gitu. Lebih memilih saya jadi penyanyi dapat duit. Oh, gue jadi anak itu sing pinter gitu. Agama boleh pinter, masih sekolah pendidikannya nggak pinter tapi kudu tetap sekolah. Iki sekolah model apa iki? Seminggu mlebu seminggu ora katanya gitu. Kemana? Gitu. Euforia menyanyi menemukan jalan untuk mengubah kondisi ekonomi, membuat Inul makin tak bersemangat sekolah. Ia sama sekali tak berhasil memecahkan dilema antara tetap belajar dengan baik atau memilih panggung nyanyi. Dan jalan yang sudah diperkirakan pun tiba, drop out dari sekolah. Suka ribut juga di sekolah gitu. Gara-gara kalau sekolah lupa sekolahnya masuk jam 12, jam setengah 1, saya jam 4 sore pulang, orang lagi istirahat, saya berangkat sekolah. Jadi semau maunya gitu, makanya kepala sekolahnya marah-marah, "Iki sekolah cap opo iki?" gitu. Yang lain masuk jam setengah 1, kamu masuknya setengah 4 habis istirahat. Kan habis nyanyi, Pak. Kalau saya nggak nyanyi nanti nggak bisa bayar SPP, Pak. Jawab aja gitu. Ya akhirnya kepala sekolahnya gemes, ya udah keluar kamu, jangan masuk sekolah sini lagi. Ya udah, akhirnya saya ya wes lah, selesai gitu, nggak tahu ijazahnya kemana. Ya SMP kelas 2 kelas 3-an lah gitu. Saya orang paling bandel di sekolah dan bantah orangnya gitu. Ya mungkin karena kehidupan yang keras ya, jadi ya berani gitu. Sebagai penyanyi, Inul sebenarnya tidak berangkat langsung dari dangdut, meski kultur dangdut sangat kuat di lingkungannya. Sebuah tawaran dengan janji honor yang bakal lebih lancar membuatnya beralih, berlatih, dan kemudian membawakan lagu-lagu dangdut. Saya waktu itu kan sudah ngeband, sudah banyak stok lagu, tapi semuanya pop kan. Terus ya waktu saya ngeband di sebelahnya lagi, jadi rumahnya berhadapan-hadapan gini. Yang satu punya band, yang satu punya orkes Melayu. Tapi saya nggak kenal juga sama yang di sebelah itu, cuman ya kenal tetangga gitu aja. Terus ditawarin gitu, "Kok nek kepingin oleh duit dangdutan aja gitu. Kamu kalau mau banyak duit daripada ngeband, pulang malam dapat duitnya sedikit, kamu dangdutan aja belajar gitu." Tapi gimana, takut aku gitu. Tapi aku di karo bapak Mas. Wong ibumu iku ngijini lho. Dangdutan wayang. Ya? Ya ibu ngizinin, ya udahlah gitu. Akhirnya nekat nyanyi dangdutan. Di fase inilah Inul kenal Adam Suseno lebih dekat. Bahkan kemudian menjalin asmara. Jarak usia relatif jauh dan perbedaan keyakinan tak membuat mereka surut. Keduanya disatukan oleh kesukaan pada dunia panggung. Dan Adam pula yang mendorong Inul untuk terus berinovasi, mengubah lagu apapun menjadi dangdut.
Mas Adam itu suka ngasih input gitu loh. Jadi ngasih masukan, oh, gak popo nak dangdut ini tak anterin ta gitu. Tapi ngomongnya diberikan, ayo kalau nyanyi dangdut ayo tak terno ta gitu, tak anterin ta gitu. Kalau tak anterin enggak apa-apa, tapi naik sepeda motor ya katanya gitu. Nah kebetulan di kampungnya Inul itu juga ada grup orkes Melayu. Kalau dulu itu rock dangdut. Kenapa rock dangdut? Karena waktu itu acaranya tuh acara dangdut, cuman diselingi tengah-tengahnya biasanya ada lagu-lagu rock. Nah kebetulan Inul waktu itu diajak grup tersebut khusus untuk menyanyikan lagu-lagu rock. Karena Inul basicnya itu memang dari awal itu memang lagu-lagu rock, slow rock, lagu pop, lagu keroncong dan sebagainya. Di luar lagu dangdut. Di situ saya sering ribut sama Mas Adam karena Mas Adam itu galak. Waktu pacaran itu suka ribut gitu. Ributnya karena saya itu disuruh nyanyi dangdut itu semua genre lagu. Bahkan lagu barat bisa nggak kamu dangdutin gitu. Saya itu suka gak suka ditantang gitu, tapi saya suka tantangan. Tapi nek disuruh malah diojok-ojokin gitu saya nggak suka. Diundang di acara hajatan, di mana acara hajatan itu hiburannya adalah dangdut. Inul lagunya cuman yang bisa itu cuma lagu dangdut 2-3 lagu, dipakai penyanyi lain. Inul udah nggak ada lagu, nggak ada stok lagu lagi, akhirnya nangis pulang. Ya kalau memang benar-benar mau terjun ke musik dangdut, memang harus banyak-banyak belajar atau ya paling tidak banyak perbendaharaan lagu dangdut. Perlahan namun pasti, Inul merasakan berkah dangdut. Tak hanya pundi uang yang semakin baik, Inul juga makin nyaman karena secara perlahan orang tuanya menerima kenyataan dan pilihan Inul. Yang lebih tertantang lagi itu ya sebagai penyanyi dangdut pengen membuat ibu saya sama bapak saya tahu bahwa jadi saya itu kehidupan saya agak lumayan lah kalau waktu memang jadi penyanyi dangdut. Bapak sama emak saya juga tahu kalau kondisinya jadi penyanyi dangdut itu wis nyekel duit sendiri, pegang uang sendiri. Waktu itu saya udah mulai nyanyinya udah kemana-mana dan udah mulai kenal dangdut, udah udah volume dangdutnya udah lumayan lah, off airnya dari mana ke mana gitu udah sering, dan honornya juga udah mulai 25 ribuan gitu, kemana-mana udah 25 ribu, ke Bondowoso, ke Jatiroto, ke Probolinggo itu udah dibayar 25 ribu, udah lumayan lah. Baru kenal dangdut bayarannya udah lumayan, dari 3.500 ngeband, 1.500, 3.500, 12.000, 25.000, tapi yang paling lama itu 22.500. Umum selama 1 tahun itu honor saya naik jadi 25.000, terus 30.000, 35.000, 50.000. Tetapi dangdut dan Adam Suseno rupanya bukan sepenuhnya tiket Inul meluluhkan hati sang ayah agar mendapatkan kepercayaan. Bagaimana Inul melewati masa-masa pelik ini? Keluarga memang nggak juga merestui hubungan kita.